Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aprilianti dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pada mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin MKom. Pada pertemuan pertama, yaitu pengantar mata kuliah. Pengantar mata kuliah Sistem Operasi ini membahas beberapa hal penting seperti aturan selama perkuliahan, metode pembelajaran yang digunakan, materi yang akan dipelajari, serta berbagai tugas yang harus dikerjakan sepanjang semester ini. Tugas-tugas tersebut meliputi tugas kelompok, tugas mingguan, presentasi kelompok, serta tugas UTS dan tugas UAS. Pertemuan kedua yaitu sistem komputer. Sistem komputer merupakan kumpulan komponen yang terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Berasal dari istilah sistema, sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yaitu input, proses, dan output. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan pengolahan data yang didukung oleh perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak atau software. Struktur sistem komputer terdiri dari bagian penting yang saling terhubung. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi sebagai otak komputer yang memiliki 3 komponen utama yaitu unit control, register, dan arithmetic logic unit. Yang kedua, perangkat input. Contohnya seperti keyboard dan mouse yang berfungsi untuk menerima data dari pengguna. Yang ketiga yaitu perangkat output seperti monitor dan printer yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari pemrosesan. Selanjutnya ada memori, baik yang bersifat internal seperti RAM atau ROM maupun eksternal, yang berfungsi sebagai media penyimpanan data yang dapat berupa volatil atau non-volatil. Semua komponen ini terhubung melalui sistem bus yang mengatur aliran data dan komunikasi antar komponen. Selanjutnya di pertemuan ketiga yang membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak fundamental yang menjembatani interaksi antara hardware dan software sekaligus mengolah seluruh sumber daya komputer. Berawal dari era 1940-an dengan sistem manual, berkembang melalui era mainframe dengan batch processing, hingga era modern sekarang dengan cloud computing dan IoT. Sistem operasi terus berevolusi mengikuti kemajuan teknologi. Struktur sistem operasi sendiri terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Manajemen proses mengatur eksekusi program dan alokasi sumber daya, termasuk implementasi multitasking yang memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan. Manajemen memori mengolah alokasi ruang penyimpanan menggunakan teknik seperti virtual memory untuk mengoptimalkan penggunaan RAM. Sistem file mengatur penyimpanan dan akses data, sementara manajemen I/O mengkoordinasikan komunikasi dengan perangkat eksternal. Dalam klasifikasinya, sistem operasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan jumlah pengguna, terdapat sistem single user seperti MS-DOS dan multi-user seperti Unix. Dari segi kemampuan multitasking, sistem dapat bersifat single tasking atau multitasking yang mendominasi era modern sekarang. Berdasarkan arsitektur prosesor, terdapat sistem uniprosesor dan multiprosesor. Sementara dari segi layanan mencakup batch processing, time sharing, dan real-time system. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan keempat, yaitu progres dan penjadwalan. Sistem operasi berperan penting dalam mengolah sumber daya komputer termasuk proses dan penjadwalannya. Proses adalah program yang sedang dieksekusi yang memiliki siklus inisiasi hingga terminisasi. Untuk mengelola proses sistem operasi menggunakan proses control block atau PCB yang menyimpan informasi penting seperti ID, proses, status, dan penggunaan sumber daya. Proses menentukan urutan eksekusi proses untuk memastikan efisiensi sistem. Penjadwalan ini melibatkan antrean proses seperti antrean pekerjaan, antrean siap, dan antrean perangkat. Selain itu, terdapat 3 jenis penjadwalan utama, yaitu yang pertama, penjadwalan jangka panjang, yaitu memilih proses yang masuk ke sistem. Yang kedua, penjadwalan jangka pendek, yaitu menentukan proses yang dieksekusi oleh CPU. Yang ketiga, penjadwalan jangka menengah, mengelola swap in dan swap out proses untuk optimalkan memori. Pertemuan kelima yaitu sinkronisasi proses. Proses dan penjadwalan merupakan komponen fundamental dalam sistem operasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan program yang sedang berjalan. Sendiri adalah representasi dari program yang sedang dieksekusi. Terdiri dari 4 bagian utama dalam memori, ada tumpukan, heap, teks, dan data.
Sepanjang siklusnya, proses melalui 5 status utama. Yang pertama awal atau inisiasi, yang kedua ada siap atau menunggu prosesor, yang ketiga ada running atau sedang dieksekusi, yang keempat ada waiting atau menunggu sumber daya, dan yang kelima yaitu terminal selesai atau dihentikan. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan keenam, yaitu thread. Thread merupakan evolusi penting dalam sistem operasi modern. Berkembang dari sistem pemrosesan batch sederhana menjadi komponen kunci dalam multitasking. Sebagai unit terkecil pemrosesan yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi, thread memungkinkan sebuah proses menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam implementasinya, thread hadir dalam dua bentuk utama. Yang pertama yaitu user level thread yang dikelola di level aplikasi dan kernel. Level thread yang dikelola langsung oleh sistem operasi. Level thread menawarkan fleksibilitas dan efisiensi untuk tugas-tugas ringan dengan minimal operasi I/O. Sementara kernel level thread lebih cocok untuk aplikasi berat yang membutuhkan akses I/O yang intensif dan pemanfaatan multi-core CPU, meskipun dengan overhead yang lebih tinggi. Di pertemuan ketujuh yaitu kuis dan refleksi persiapan UTS. Di pertemuan ketujuh ini, kami melaksanakan kuis yang membahas tentang kami membahas tentang proses dan thread, menjelaskan bagaimana sistem operasi modern mendukung multiprocessing dan multithreading, membandingkan efisiensi antara penggunaan multiple thread dan single thread dalam meningkatkan kinerja aplikasi, memberikan minimal 3 contoh penerapan thread yang dapat diimplementasikan, melakukan analisis mengapa penggunaan multiple thread lebih efisien pada kasus tertentu. Yang kedua, sinkronisasi proses. Mengidentifikasi masalah race condition yang dapat terjadi dalam sistem yang diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna. Misalnya pada sistem pemesanan tiket online. Menjelaskan konsep mutual exclusion untuk mengatasi masalah tersebut, serta memberikan contoh konkret implementasi support atau monitor dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga, struktur sistem komputer. Membahas interaksi antara CPU, memori, dan perangkat I/O dalam sistem komputer saat menjalankan program sederhana, seperti membuka dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata seperti word processor, menjelaskan peran sistem operasi dalam mengatur interaksi antar komponen tersebut untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal. Dan di pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester, kegiatan perkuliahan hanya mencakup absensi, sementara itu untuk tugas UTS sendiri harus dikerjakan berupa tugas kelompok, yaitu membuat video presentasi kelompok berdasarkan materi yang sudah dipresentasikan pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan ke-9 yaitu operasi file. Operasi file merupakan komponen fundamental dalam pengembangan perangkat lunak modern yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara permanen. Dengan pertumbuhan volume data global yang diproyeksikan mencapai 175 zettabytes pada tahun 2025, pemahaman mendalam tentang operasi file menjadi semakin krusial bagi pengembang perangkat lunak. Dalam implementasinya, file dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, file teks, dan yang kedua ada file binario. File teks menyimpan data dalam format yang dapat dibaca manusia, seperti file log, konfigurasi, dan dokumentasi yang dapat diakses menggunakan editor teks biasa. Sementara file binario menyimpan data dalam format yang lebih kompleks dan efisien. Contohnya seperti gambar dalam bentuk JPEG, audio dalam bentuk MP3, dokumen dalam bentuk PDF atau Docs, atau file terkompresi seperti zip, yang membutuhkan program khusus untuk membaca dan menulisnya. Adapun operasi dasar file meliputi pembukaan atau open, pembacaan atau read, penulisan atau write, penutupan atau close, dan penghapusan atau delete file. Setiap bahasa pemrograman menyediakan fungsi bawaan untuk operasi-operasi ini. Contohnya seperti Python menggunakan fungsi seperti open dan write, kemudian Java menggunakan class file reader dan buffer reader, sedangkan di C++ menggunakan library Fstream. Dalam proses ini, buffer berperan penting sebagai area penyimpanan sementara yang mengoptimalkan transfer data antara aplikasi dan perangkat penyimpanan. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 10 di sini membahas mengenai deadlock dalam sistem operasi merupakan kondisi kritis di mana sekelompok proses tidak dapat melanjutkan eksekusinya karena saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Kondisi ini menjadi semakin kompleks dalam sistem multi-programming di mana banyak proses berjalan secara bersamaan dan saling berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas.
Terjadinya deadlock ini dipengaruhi oleh 4 kondisi utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada mutual exclusion, di mana sumber daya hanya bisa digunakan oleh satu proses. Yang kedua ada hold and wait, di mana ketika proses memegang sumber daya sambil menunggu sumber daya lain. Yang ketiga ada no preemption, yang tidak memungkinkan pengambilan paksa sumber daya. Dan yang keempat yaitu circular wait, yang menciptakan rantai proses saling menunggu. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 11 membahas tentang memori manajemen. Manajemen memori merupakan komponen vital sistem operasi yang mengelola penggunaan RAM atau Random Access Memory untuk memastikan setiap aplikasi mendapatkan ruang memori yang memadai. Proses ini mencakup alokasi dan dialokasi memori serta perpindahan data antara memori utama dan sekunder. Dalam implementasinya, manajemen memori melakukan 3 tugas utama. Tugas yang pertama yaitu alokasi atau dealokasi memori untuk proses yang berjalan. Yang kedua, optimasi penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kinerja sistem. Dan yang ketiga yaitu pelacakan setiap byte memori untuk mencegah adanya kebocoran. Adapun teknik utama dalam manajemen memori meliputi paging atau pembagian memori menjadi halaman-halaman kecil, kemudian segmentasi atau pembagian berdasarkan struktur logis program, dan yang ketiga yaitu swapping, pemindahan proses antara RAM dan penyimpanan sekunder. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 12 di sini membahas mengenai virtual memory. Virtual memory merupakan teknik manajemen memori yang memisahkan memori logika user dari memori fisik, yang memungkinkan penggunaan sebagian hard disk sebagai ekstensi dari RAM. Dikembangkan pertama kali oleh John Fotheringham pada tahun 1961, sistem ini memungkinkan programmer bekerja dengan memori virtual yang lebih besar dari memori fisik yang tersedia. Implementasinya melibatkan domain paging, di mana halaman memori hanya dibawa ke RAM saat dibutuhkan, mengurangi overhead I/O dan meningkatkan efisiensi penggunaan memori. Kinerja virtual memory dipengaruhi oleh beberapa faktor dan algoritma pengelolaan, termasuk page replacement, untuk menentukan halaman mana yang harus diganti ketika memori sudah penuh. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-13 yang membahas tentang file system security. File system merupakan komponen fundamental dalam manajemen dan keamanan data digital, mengatur bagaimana data disimpan, diakses, dan dilindungi pada media penyimpanan. Keamanannya dibangun di atas 3 prinsip utama. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Yang kedua, integritas atau integrity. Dan yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability. Untuk melindungi file system, beberapa strategi utama dapat diterapkan. Yang pertama, pengelolaan hak akses melalui Access Control List atau ACL. Dan yang kedua, enkripsi data menggunakan algoritma seperti LS. Yang ketiga, audit dan monitoring aktivitas file untuk mendeteksi adanya perilaku yang mencurigakan. Yang keempat, pembaruan sistem dan patch keamanan rutin. Yang kelima, backup data berkala untuk melindungi dari adanya kehilangan data. Dan yang keenam yaitu implementasi sistem deteksi intrusi atau IDS. Di pertemuan ke-14 membahas mengenai input-output system. Sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks teknologi informasi, sistem komputer menjadi fokus utama yang terdiri dari 3 elemen kunci, yaitu input, proses, dan output. Input sistem dapat berupa berbagai jenis data yang dimasukkan melalui perangkat seperti keyboard, mouse, scanner, dan teknologi voice recognition. Di pertemuan 15 yaitu kuis dan refleksi persiapan UAS. Di sini kami melaksanakan kuis dan mempersiapkan untuk ulangan akhir semester. Dan di pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Kegiatan perkuliahan di sini hanya mencakup absensi. Sementara itu, untuk tugas ulangan akhir semester sendiri harus dikerjakan berupa tugas individu, yaitu membuat makalah rangkuman materi dan membuat video presentasi review materi. Baik, itu saja review materi pada mata kuliah sistem operasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.